Aku datang pada pernikahan sahabatku walau tak diundang. Namun hatiku hancur begitu melihat ini, ternyata. Persahabatan didasari dengan pertalian teman yang begitu erat, kami menjadi layaknya saudara. Tetapi siapa sangka, persahabatan juga bisa hancur karena kisah cinta. Kisah tragis ini berawal saat sahabatku Ferry menikah 2 bulan lalu. Sejak SMA hingga kuliah, aku dan Ferry satu sekolah dan bersahabat baik. Anehnya sebagai sahabat, ia malah tidak mengundangku di hari pernikahannya. Aku bahkan mengetahui hal ini dari kakak kelas yang ingin datang ke pernikahan Ferry. Saat itu kakak kelasku menelepon serta katakan bila telah lama tak bertemu denganku. Mumpung Ferry ingin menikah, kita bisa berjumpa di pernikahannya. Saat itulah aku baru tahu bila Ferry akan menikah. Tapi aku bingung, mengapa Ferry tidak mengundangku? Ia pun tak pernah cerita punya pacar. Namun aku beranggapan karena Ferry hanya tahu aku berada di luar negeri. Aku berpikir untuk memberinya kejutan, bahkan aku siapkan angpau dengan uang 5 juta rupiah. Aku ingin segera bertanya padanya sambil bercanda, mengapa hal sebesar ini malah disembunyikan. Akhirnya aku dan kakak kelasku pergi bersama ke pernikahan Ferry. Aku melihat tamu undangan sudah berdatangan mengucapkan selamat. Tapi aku kaget bukan main setelah melihat mempelai wanitanya, tapi aku hanya diam. Itu pengantin ceweknya kok seperti Winnie ya? Tanya kakak kelasku. Dia sekalipun tidak salah, begitu melihatku ia langsung ingat jika Winnie adalah kekasihku yang sudah kupacari selama bertahun-tahun. Aku mengenal Ferry selama 12 tahun sejak SMA. Kami betul-betul teman dekat, kita bolos sekolah bersama, berantem bersama, bahkan dihukum guru juga bersama. Bahkan kita sering keluar serta beli barang bersama. Jika aku beli pakaian, aku juga akan membelikan satu untuk Ferry, karena aku tahu keluarga Ferry kurang berada. Saat SMA kelas 2, ibu Ferry sakit keras serta perlu dioperasi. Aku tahu keluarganya terhimpit ekonomi namun Ferry tak pernah bercerita padaku. Hingga suatu hari ada tetangganya yang menceritakan hal ini, aku langsung pinjam uang kepada ayah ibu juga uang jajanku berbulan-bulan untuk Ferry. Kurang lebih semuanya sekitar 10 juta rupiah. Aku memang tidak langsung memberikan uang tersebut khawatir Ferry menolak. Jadi aku berikan melalui perantara tetangganya, namun ia pun akhirnya tahu juga. Saat itu kantongku sudah kempes, tapi aku senang membantu Ferry. Apalagi saat ia tahu dan berterima kasih padaku dan sudah menganggapku sebagai saudaranya. Setelah lulus SMA, aku dan Ferry masuk kampus dan jurusan yang sama. Di sana kami kenal dengan Winnie. Aku menyukai Winnie dan mendapatkan hatinya dibantu Ferry. Akhirnya aku sukses memacari Winnie dari banyaknya cowok yang bersaing mengejarnya. Setelah lulus kuliah, ayah ibu telah merencanakan S2ku ke luar negeri. Walau aku sebenarnya tak ingin pergi, tapi orang tuaku telah begitu berjuang agar aku bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Terpaksa aku memang harus pergi. Sebelum pergi aku sempat berkata pada Ferry bahwa aku titipkan Winnie padanya. Aku katakan jika Ferry tahu ada orang yang mencoba mendekati Winnie, ia harus bilang padaku. Hal ini kulakukan karena aku tak mau kehilangan Winnie. Awal-awal aku berada di negeri orang, hubunganku dengan Winnie baik-baik saja. Tapi setelah lama-kelamaan, kami sering ribut karena perbedaan jam serta tak pernah bertemu. Akhirnya kami putus. Tahun terakhir aku pulang, Ferry menjemputku di bandara. Ia mengatakan Winnie tak mau bertemu denganku lagi karena sudah punya pacar baru. Walaupun sedih karena memendam rindu, aku tidak banyak bertanya. Namun hari ini aku melihat dengan mata kepala sendiri Ferry menikah dengan Winnie. Aku tidak dapat menggambarkan perasaanku saat itu. Dengan besar hatiku langkahkan kaki menuju pelaminan. Aku bersalaman dengan mereka. Aku berikan angpauku segera ke Ferry sambil berkata, "Selamat ya." Winnie tampak terkejut melihatku. Ferry pun terlihat salah tingkah ketika bertemu denganku di pernikahannya. Aku langsung pulang dari pesta perkawinan itu. Aku memendam tangis di dalam dada. Esoknya, Ferry meneleponku dan dia menjelaskan, jika Winnie putus dengan pacarnya, baru mereka jadian.
Dia tak mau memberitahuku lantaran aku takut salah paham. Aku tak habis pikir mengapa mereka merahasiakan ini kepadaku. Kemudian aku berkata bahwa sudah memaafkan keduanya. Hanya mungkin hubunganku, Ferry serta Winnie, tak dapat seperti dulu lagi.